Oke, kita ngomongin emas yuk. Katanya ini tuh safe haven paling top. Pokoknya kalau dunia lagi kacau, lari ke emas. Tapi beneran sesimpel itu? Atau jangan-jangan ini cuma drama doang? Yap, nasihat ini kayaknya udah jadi warisan turun-temurun kan? Dari orang tua sampai influencer keuangan, semuanya bilang hal yang sama. Pasar saham lagi kebakaran, ekonomi nggak jelas, jawabannya selalu emas. Dan emang bukan omong kosong. Coba deh lo lihat sendiri angkanya di layar. Harga segini tuh bikin emas jadi sesuatu yang serius banget buat kita-kita di Indonesia. Salah ambil langkah dikit aja, efeknya bisa gede banget ke dompet. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar semuanya. Apa emas beneran tameng anti badai yang bisa diandalin 100%? Atau perannya cuma jadi pemeran pembantu di drama pasar keuangan yang lebih gede? Oke, biar nggak cuma teori, kita langsung aja loncat ke studi kasus nyata. Krisis COVID-19. Ini bukan katanya-katanya, tapi berdasarkan riset beneran nih dari Akta Ruzaman dan teman-temannya. Kita lihat langsung buktinya di lapangan. Disinilah ceritanya jadi seru. Jadi para peneliti ini ngebagi krisis jadi dua babak yang beda banget. Fase pertama pas dunia lagi panik-paniknya, semua anjlok. Fase kedua pas pemerintah mulai turun tangan dengan stimulus gede-gedean. Dan tebak apa? Peran emas di dua fase ini benar-benar beda total. Nah, ini dia nih temuan utamanya. Gila banget. Jadi di fase panik awal, emas tuh beneran jadi pahlawan super buat portofolio kita. Penyelamat! Tapi pas pemerintah mulai ngeprint duit dan stimulus turun, emasnya malah ghosting. Tiba-tiba hilang gitu aja, nggak bisa diandalin lagi. Nah kan, ini yang bikin pusing 7 keliling. Udah percaya 100% sama emas, ternyata kelakuannya pelin-pelan banget. Rasanya kayak dikhianatin pacar kan, yang katanya aman, tapi kok malah bikin deg-degan. Terus kenapa emas bisa labil gitu? Jawabannya, ternyata bukan cuma di grafik ekonomi. Ada satu faktor X yang sering banget kita lupain, yaitu drama di panggung politik global. Yuk kita bedah lebih dalam. Kenalan dulu nih, namanya Geopolitical Risk Index atau GPR. Simpelnya, ini adalah termometer buat ngukur panasnya dunia. Makin tinggi grafiknya, artinya makin banyak ketegangan global. Entah itu perang dagang, konflik militer, atau isu-isu besar lainnya. Konsep ini ngebawa kita ke sesuatu yang penting banget, namanya time varying correlation. Gini deh gampangnya, hubungan emas sama saham itu nggak statis. Nggak selamanya mereka musuhan. Hubungan mereka tuh dinamis, kayak orang pacaran, kadang akur, kadang berantem. Dan pemicu utama drama ini menurut riset, ya si risiko geopolitik tadi. Jadi ini dia kesimpulannya. Saat dunia lagi adem ayem, emas sama saham ya jalan masing-masing. Tapi begitu indeks GPR ini naik daun, artinya dunia lagi tegang, nah disitulah kekuatan super emas sebagai safe haven dan alat diversifikasi mulai aktif. Sekarang jadi masuk akal kan kenapa emas kadang jadi pahlawan, kadang hilang. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian paling praktis. Terus kita harus gimana dong? Gimana caranya investasi emas tanpa harus ikut-ikutan drama? Tenang, ini dia playbooknya. Oke, catat nih. Ini dia rulebooknya biar lo nggak kena drama. 1. Pas awal krisis, pasar lagi panik-paniknya, emas itu tameng lo, solid banget. 2. Begitu pemerintah udah mulai nyiram duit stimulus, lo harus waspada. Peran emas bisa jadi melempem. 3. Mata lo harus jeli lihat berita dunia. Kalau geopolitik lagi panas-panasnya, nah disitulah emas jadi jagoan lagi. Gampang kan? Ikutin aja aturan main tadi. Dijamin, portofolio lo nggak akan jadi kayak sinetron FTV yang isinya cuma drama dan air mata. Investasi harusnya bikin tenang, bukan bikin nangis. So, setelah kita bongkar semuanya, apa jawabannya? Mungkin pertanyaan kita dari awal yang perlu diubah. Bukan lagi apakah emas itu aman, tapi lebih tepatnya, kapan emas itu jadi aset yang aman? Dan inilah intinya. Emas itu bukan tombol aman yang bisa lo pencet seenaknya. Status amannya itu bersyarat. Tergantung banget sama fase krisis dan, yang paling penting, suhu politik dunia saat itu. Nah sekarang gue mau dengar pendapat lo. Setelah lihat semua data ini, lo ada di tim mana? Tim aman yang percaya emas itu pelindung sejati? Atau tim drama yang ngelihat emas itu lebih sering bikin ribet?
Coba deh langsung tulis jawaban lo di kolom komentar di bawah. Sambil ngetik, jangan lupa juga buat klik tombol like, share ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan seru kayak gini lagi. Semua yang kita bahas hari ini bukan cuma opini, tapi benar-benar didukung sama riset yang ada di layar. Oke, segitu dulu buat kali ini. Makasih banyak udah nyimak sampai habis. Sampai ketemu di bedah topik berikutnya.